Oke teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Damar Firdausi. Saat ini kita akan membahas mengenai contoh soal P3K Penyuluh Kehutanan 2023 bagian kedua. Mempersiapkan ujian P3K atau CPNS tahun ini ya, seperti itu. Jadi untuk soal P3K apakah sama dengan soal PNS? Saya pikir tidak jauh berbeda ya. Cuma di P3K ini sangat lebih teknis ya, lebih menjurus kepada benar-benar jabatan. Itu sejauh pengalaman kami. Sehingga kalau teman-teman tidak memiliki pemahaman yang baik tentang jabatan penyuluh kehutanan, ya maka nanti akan kesulitan untuk menjawab itu. Yang kedua, dalam satu ujian itu terdapat 150 soal, di mana 90 soalnya adalah ujian teknis atau materi teknis. Sehingga teman-teman di sini wajib memahami materi teknis dengan baik karena sangat menentukan kelolosan. Sedangkan sisanya itu lebih kepada pertanyaan umum, yaitu sosial kultural, lebih kepada pertanyaan-pertanyaan personal seperti itu ya, tentang pengambilan keputusan, studi kasus yang mungkin teman-teman tidak perlu belajar sudah bisa menjawab. Tapi kalau tentunya kalau untuk mendapatkan hasil maksimal ya harus banyak latihan soal seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau teman-teman di sini ada yang baru pertama kali menonton video ini, jadi kami adalah Dolphin Brain, merupakan salah satu mungkin bukan salah satu ya, pertama di Indonesia bimbingan teknis ya yang berfokuskan kepada 3 bidang, yaitu kelautan perikanan, pertanian dan juga kehutanan seperti itu. Di mana kami di sini membantu dan mendampingi untuk meraih kesuksesan bersama, yaitu apa? Menjadi abdi negara. Oke. Di sini kami juga memiliki tutor yang sangat berpengalaman di bidangnya yang juga menjabat sebagai abdi negara juga, ASN juga. Sehingga kalau kalian menanyakan mengenai job deskripsi atau bagaimana sih ruang lingkup pekerjaannya, bisa langsung kepada tutor-tutor kami yang bersangkutan. Oke. Selanjutnya untuk tutor P3K atau CPNS Jabatan Penyuluh Kehutanan itu ada Kak Sinom Sinung Prabowo Apsoro, SHUT, di mana Kak Sinom ini merupakan lulusan S1 Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sedang mengambil pasca sarjana kehutanan. Selain itu, Kak Sinom juga menjabat sebagai penyuluh kehutanan, sehingga kalau nanti ada pertanyaan atau materi atau studi kasus, Kak Sinom insya Allah bisa membantu teman-teman untuk memberikan jawaban atau memberikan gambaran seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama atau soal yang pertama, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya merupakan istilah dari A. Hutan masyarakat, B. Hutan ulayat, C. Hutan lindung, atau D. Hutan konservasi. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, sudah mencapai 30 detik ya, silakan dijawab. Ada yang tahu pertanyaan pertama ini apa jawabannya? Jawabannya adalah yang D ya, yang konservasi seperti itu. Kita lanjutkan ke soal kedua. Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah merupakan istilah dari A. Hutan kemasyarakatan, B. Hutan hak, C. Hutan rakyat, atau D. Hutan konservasi. Silakan jawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah 30 detik. Ada yang tahu nomor 2 jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B ya, hutan H. Jadi teman-teman kalau ada soal mengenai definisi hutan, kalian wajib memahami satu persatu. Tidak cuma sekedar menghafalkan, tapi memahami ya. Artinya kalau nanti
soalnya bukan berkaitan tentang pengertian, tapi ada sebuah contoh kasus, kemudian contoh kasus ini sebenarnya adalah penjabaran dari definisi, teman-teman tidak bingung dan tidak susah untuk menjawabnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik merupakan istilah dari, oh ini sudah teman-teman ya, belum, sorry. Hutan yang berada pada tanah yang dibebani oleh hak milik merupakan istilah dari A. Hutan kemasyarakatan, B. Hutan rakyat, atau D. Hutan konservasi. Silakan dijawab teman-teman, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke. Ini agak mirip ya soal-soalnya ya, seperti itu. Dengan soal nomor 2. Tapi ini beda ya teman-teman. Oke, kalau tadi itu dibebani hak atas tanah, kalau ini dibebani oleh hak milik. Ya, merupakan apa nih? Apakah kemasyarakatan atau hak atau rakyat atau konservasi? Silakan jawab. Oke, waktunya sudah 30 detik, maka jawaban untuk nomor 3 adalah yang hutan rakyat. Nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan penjelasan lebih detailnya, bisa langsung ikut sama kami, nanti langsung Kak Sinom yang memberikan pemaparan mengenai definisi-definisi hutan. Kak, saya perlu materinya Kak, maka nanti kita akan berikan materinya, oke? Selanjutnya nomor 4. Peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial merupakan istilah dari A. Peta tematik perhutanan sosial, B. Peta perhutanan sosial, C. Peta potensi perhutanan sosial, D. Peta indikatif areal perhutanan sosial. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, ada yang udah tahu teman-teman jawabannya apa? Maka jawaban nomor 4 ini adalah yang D ya, yang peta indikatif areal perhutanan sosial. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan HD, pengelolaan HKM, pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya merupakan istilah dari A. IUPHK, B. IUPHPS, C. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau D. Persetujuan perhutanan sosial. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, ada yang sudah tahu jawaban teman-teman? Maka jawaban nomor 5 ini adalah yang C ya, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Oke. Kalau teman-teman ingin mendapatkan materi dan soal terbaru ya, saat ini sudah ada Dolphin Brain, sudah ada aplikasi yang ada di Play Store. Teman-teman bisa mendownload lah ya. Di sana kalian akan menemukan banyak materi dan soal-soal yang berkaitan tentang jabatan penyuluh kehutanan. Adanya aplikasi ini bisa mengefisienkan waktu kalian ya untuk teman-teman yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan rumah dan segala macam sehingga kesulitan untuk membagi-bagi waktu, maka Dolphin Brain menjadi salah satu tools yang bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih baik lagi seperti itu. Oke, kemudian ada apa saja dalam Dolphin Brain ini? Ada materi peraturan, materi kuliah, materi video, dan juga materi latihan yang mana latihan ini akan diupdate ya minggu teman-teman. Akan diupdate dan akan banyak sekali penambahannya disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru atau info-info terbaru seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Kalau kalian berminat segera menghubungi kami ya di website dolphinbrain.com atau via WhatsApp yang sudah ada tertera di layar teman-teman ya. Atau ikutin kami juga di Instagram yaitu @dolphins_brain. Kami doakan apa yang kalian hajatkan, kalian inginkan, dan kalian impikan segera terwujud dan tentunya menjadi abdi negara pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.